Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah Teheran mengklaim telah melancarkan serangan terhadap sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, dan Yordania. Selain itu, Iran juga mengaku menyerang 2 kapal di Selat Hormuz sebagai balasan atas gelombang serangan terbaru yang dilakukan militer AS terhadap sejumlah target di wilayahnya. Dikutip serambinews.com melalui Al Jazeera, Kamis, 11 Juni 2026, Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, menyatakan telah melancarkan serangan menggunakan pesawat nirawak dan rudal ke beberapa fasilitas militer yang digunakan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Serangan tersebut menandai babak baru eskalasi konflik yang semakin memperburuk hubungan kedua negara di tengah upaya diplomasi yang masih berlangsung. Iran klaim serang pangkalan AS di Bahrain, Kuwait dan Yordania. Dalam pernyataannya, IRGC menyebut pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain menjadi salah satu target utama serangan drone Iran. Selain itu, pangkalan udara Ali Al-Salem dan Ahmad Al-Jaber di Kuwait juga disebut menjadi sasaran operasi militer tersebut. Sementara itu, pangkalan udara Al-Azraq di Yordania diklaim dihantam oleh 12 rudal balistik jarak jauh. Iran menyebut serangan itu sebagai respons terhadap apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran berulang Amerika Serikat terhadap gencatan senjata yang sebelumnya disepakati pada April lalu. Bahrain dilaporkan sempat mengaktifkan sirene peringatan serangan udara sebanyak 2 kali setelah mendeteksi ancaman di wilayah udaranya. Di Kuwait, pihak militer menyatakan sistem pertahanan udara berhasil mencegat sejumlah target udara yang dianggap mengancam. Selat Hormuz kembali memanas. Selain menyerang pangkalan militer, Iran juga mengklaim telah menargetkan 2 kapal tanker minyak yang disebut berusaha melintasi Selat Hormuz secara ilegal. IRGC bahkan mengumumkan bahwa Selat Hormuz ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Dalam pernyataannya, Iran memperingatkan bahwa seluruh kapal tanker minyak maupun kapal komersial yang melintas di jalur strategis tersebut dapat menjadi sasaran serangan. Ancaman tersebut memicu kekhawatiran dunia internasional karena Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara Teluk melewati perairan sempit tersebut. Sebelum menuju pasar global, gangguan terhadap lalu lintas di Selat Hormuz berpotensi mendorong lonjakan harga minyak dunia dan memengaruhi pasokan energi internasional. AS luncurkan serangan baru ke wilayah Iran. Serangan Iran terjadi tidak lama setelah Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, mengumumkan operasi militer baru terhadap sejumlah target di Iran. Militer AS menyebut operasi tersebut dilakukan atas perintah langsung Presiden Donald Trump. Washington mengklaim serangan itu merupakan respons terhadap tindakan Iran yang dianggap terus melakukan agresi meskipun berbagai upaya diplomatik masih berlangsung. Menurut laporan media Iran, sejumlah ledakan terjadi di berbagai lokasi strategis, di antaranya Pulau Qasem, Pulau Kis, Bandar Abbas, Sirik, Karaj, hingga wilayah Abyek di Iran bagian tengah. Media pemerintah Iran juga melaporkan sedikitnya 2 warga sipil terluka akibat serangan di wilayah Kargan. Iran Selatan, CENTCOM menyatakan sasaran operasi mereka mencakup sistem komunikasi militer, fasilitas pengawasan, radar, serta sistem pertahanan udara Iran. Trump kembali ancam Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan, Presiden AS Donald Trump kembali mengeluarkan peringatan keras kepada Teheran. Trump menuduh Iran sengaja memperlambat proses negosiasi perdamaian yang sedang berlangsung. Kami sudah sangat dekat dengan kesepakatan, tetapi mereka terus mengulur waktu, kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih. Dalam unggahan di media sosial Truth Social, Trump bahkan menyatakan Iran harus membayar harga karena dianggap menghambat proses perdamaian. Ia juga mengancam akan menyerang infrastruktur penting Iran seperti pembangkit listrik dan jembatan apabila Teheran menolak menyetujui kesepakatan yang diusulkan Washington. Presiden Iran Masoud Pezeshkian membalas pernyataan tersebut dengan menegaskan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan maupun ancaman. Menurutnya, ancaman terhadap infrastruktur sipil merupakan bentuk keputusasaan dan bukan cerminan kekuatan. Negosiasi damai masih buntu. Di tengah aksi saling serang, upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan damai masih terus berlangsung. Namun hingga kini sejumlah isu utama masih menjadi penghalang. Iran menuntut pencairan aset yang dibekukan serta pencabutan sanksi ekonomi yang selama bertahun-tahun membebani perekonomian negara tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat dan sekutunya masih menuntut berbagai konsesi terkait keamanan kawasan dan program nuklir Iran. Situasi semakin rumit dengan berlanjutnya konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon yang didukung Iran. Akibatnya, prospek tercapainya kesepakatan damai jangka panjang masih terlihat jauh dari kenyataan, sementara ketegangan militer di kawasan Timur Tengah terus meningkat.